Teman-teman kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan Zoom pada hari ini untuk melihat atau menyaksikan kami untuk presentasi mengenai materi menentukan masalah dan memilih kasus. Kemudian ada anggota kelompok Alivia Zahra Gumilar, saya sendiri, Deti Sawitri Dewi, Francisca Luciani, dan juga Rio Pedrian. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini itu mengenai pengertian masalah, menemukan masalah, sumber-sumber masalah penelitian, prinsip penyusunan masalah, karakteristik dalam pemilihan masalah, dan juga perumusan masalah. Langsung saja pada materi yang pertama, mengenai pengertian masalah. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Permasalahan juga menurut Ikhlas 2023, yaitu masalah atau permasalahan yang dapat dimasukkan pada penelitian adalah ketika terjadi kesenjangan antara keadaan yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi, antara harapan dan kenyataan. Nah, mungkin mau diulas kembali mengenai studi kasus. Studi kasus ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena tertentu terhadap individu. Studi kasus juga sangat berguna untuk mengeksplorasi masalah yang belum atau masih sedikit yang mengetahui akan fenomena tertentu, atau berdasarkan dari pengertian itu adanya kesenjangan dari kenyataan yang terjadi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari kita selaku peneliti. Maka dari itu kita mengambil masalah untuk menghasilkan rasa penasaran atau menghasilkan atau menjawab rasa penasaran dan juga pertanyaan-pertanyaan pada masalah tersebut. Nah, salah satu untuk membuat studi kasus ini adalah pastinya diawali dengan menentukan masalah, menemukan dan merumuskan masalah. Yang mana dengan hal tersebut itu kita bisa melakukan penelitian karena alasan mendasar dari kenapa penelitian dilakukan adalah karena adanya suatu masalah. Tetapi untuk menemukan masalah juga merupakan salah satu hal yang cukup sulit bagi peneliti, karena pastinya ada beberapa pertimbangan atau hal lain sebelum kita menentukan masalah apa yang akan kita teliti. Kemudian selanjutnya ada menemukan masalah. Menurut Bungin 2011, sebelum peneliti memutuskan untuk mengkaji masalah dalam sebuah penelitian, terlebih dahulu patut mempertimbangkan dari segi objektif maupun subjektif yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh presentator yang lain. Nah, pada dasarnya masalah adalah suatu keadaan yang bersumber pada hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi atau menimbulkan tanda tanya sehingga memerlukan upaya untuk mencari jawabannya. Kemudian menurut Faridan Nugrahani 2014, terdapat beberapa kriteria untuk menentukan masalah. Di antaranya yang pertama itu ada belum pernah dikaji dalam penelitian lain. Mungkin belum dikaji di sini adalah meskipun variabelnya sama, tetap ada perbedaan antara penelitian hasil penelitian sebelumnya dan apa yang akan kita teliti sekarang. Jadi perbedaan antara masalahnya seperti apa, penelitiannya diajukan pada siapa. Misal penelitian yang kita temukan itu sampel populasinya atau tujuannya itu ditujukan pada siswa SMA, SMP, masyarakat umum seperti itu. Jadi tetap ada perbedaan. Kemudian perbedaan dari hasil akhirnya juga, hasil akhir dari penelitiannya juga itu seperti apa, dan juga misal bisa dari grand teorinya itu dari siapa. Kemudian yang kedua itu ada bukan pengulangan dari masalah yang dikaji orang lain. Sama seperti poin nomor satu, meskipun sama, tetap harus ada perbedaan. Dengan masalah yang kita teliti, kita harus memberikan hasil yang baru dengan
misal cara yang berbeda untuk memecahkan masalahnya yang kita jadikan bahan untuk penelitian. Kemudian yang ketiga itu ada menjadi problema yang dihadapi masyarakat luas. Masalah yang kita teliti itu bisa didapatkan atau merupakan masalah yang memang terjadi di kalangan masyarakat. Jadi masalahnya itu sudah jelas ada dan perlu untuk dicarikan solusi atau dipecahkan masalahnya untuk sumber-sumber. Kemudian untuk sumber-sumber masalah nanti juga akan dijelaskan oleh presentator yang lainnya. Kemudian yang keempat itu memiliki referensi teori yang jelas. Teman-teman mungkin sudah tahu juga dan sudah paham ketika kita akan melakukan penelitian itu kita harus tahu dulu ada tidaknya teori mengenai masalah yang kita teliti, masalah atau variabel yang kita teliti. Mungkin bisa dari mencari tahu dulu masalah atau variabel ini ada pada teori siapa, dari ahli yang mana, kayak gitu. Atau dengan kata lain, itu seperti yang tadi juga sudah disebutkan grand teorinya. Jadi teori dari masalah yang kita teliti itu ada dan jelas. Kemudian yang kelima itu memiliki batasan yang jelas. Untuk melakukan penelitian juga harus memiliki batasan yang jelas agar tidak melebar kemana-mana. Mungkin contoh kecilnya itu pada penelitian ditujukan misalkan pada remaja usia 18 sampai 25 tahun. Padahal jarang atau mungkin tidak ada teori dari ahli yang mengatakan bahwa 25 itu remaja. Rata-rata hanya sampai pada usia 18 atau 23 tahun. Jadi batasan mengenai sampel sampel populasi atau misal teorinya ngambil dari A tapi isinya ada yang mirip dengan teori B seperti itu. Kemudian yang keenam, memiliki sumber data yang jelas. Setiap data yang kita miliki tentu saja harus memiliki data yang jelas dan pasti karena jika kurang jelas itu bisa berpengaruh pada hasil atau proses pada saat penelitian. Nah, kemudian untuk kriteria atau karakteristik yang lain juga, yang lainnya itu nanti akan dijelaskan oleh presentator yang lain. Kemudian dari masalah yang kita temukan itu ada 3 kemungkinan dari masalah yang kita temui dan kita teliti. Di antaranya yang pertama itu penemuan masalah yang diteliti itu tetap dari awal sampai akhir, jadi tidak ada perubahan. Dan yang kedua itu masalah yang dibawakan oleh peneliti itu berkembang. Berkembang di sini seperti ada yang meluas, ada yang mengerucut. Contohnya seperti mungkin teman-teman waktu bimbingan atau apa pernah kayak kenapa nggak gini aja, kenapa nggak fokus langsung ke sini aja, nah kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga itu masalah yang diteliti berubah total. Hal ini bisa terjadi karena masalahnya bisa saja tidak bisa diteliti, kemudian mencari respondennya sulit, dan kendala lainnya, sehingga perlu merubah total semuanya. Hal ini biasanya terjadi karena peneliti sendiri yang kurang yakin dengan masalahnya, dan juga saran dari pembimbing, orang-orang di sekitar, dan lainnya. Kemudian setelah kita menentukan masalah itu masuk ke dalam memilih kasus. Jadi eh, kasus itu hasil dari masalah yang kita temui. Contohnya tuh kayak masalahnya tuh misalkan di sekolah itu sekarang lagi maraknya banget bullying gitu. Nah, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah kasus yang mana dari kasus ini kita bisa jadikan sebuah judul. Misalkan judulnya itu seperti pengaruh atau dampak lingkungan sekolah terhadap bullying. Nah, gitu. Jadi memilih kasus itu bisa di kita bisa memilih kasus itu setelah kita mencari tahu dulu atau menentukan atau menemukan masalah yang akan kita teliti dalam sebuah penelitian. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu ada sumber-sumber masalah penelitian yang akan disampaikan oleh Detisa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi materi selanjutnya adalah sumber-sumber masalah penelitian. Nah, dari mana masalah itu dapat diperoleh? Sebenarnya dari berbagai hal gitu. Misalnya kesulitan yang kita temui di sekolah atau bersifat universal, baik secara tempat belajar maupun mengajar gitu juga itu juga merupakan masalah. Nah, eh, menurut Nasir, masalah itu timbul karena adanya tantangan, adanya keraguan ataupun kebimbangan
kebimbangan kita terhadap suatu hal atau rintangan. Terus timbulnya masalah juga ada kemenduaan arti, terus adanya halangan dan rintangan, adanya celah atau gap, baik antar kegiatan atau antar fenomena baik yang ada maupun yang tidak ada. Nah, hal tersebut itu bisa masalah itu bisa bisa timbul gitu. Nah, terus menurut Fursan pada 2005 menyebutkan adanya 3 sumber persoalan penelitian. Yang pertama itu ada pengalaman. Nah, pengalaman di sini terutama bagi para peneliti pemula. Nah, pengalaman mereka sebagai praktisi kependidikan. Nah, pengalaman itu biasanya berhubungan dengan pengalaman itu terhadap hubungan-hubungan tertentu yang belum dijawab secara memuaskan gitu, termasuk pengalaman sehari-hari sebagai pendidik. Eh, jadi maksudnya ketika kita mempunyai pengalaman yang belum memuaskan di dalam sehari-hari, nah itu bisa jadi masalah. Akhirnya kita meneliti hal tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada dedukasi atau teori. Nah, yang teori ini itu eh, nah, maksudnya dari dedukasi atau teori itu kita melihat bahwa teori itu apakah layak dipakai atau tidak gitu. Nah, terus teori yang dipakai itu harus yang sudah dikenal oleh peneliti agar si prinsip yang dikukuhkan itu akan empiris. Nah, lalu yang ketiga itu ada literatur yang berkaitan. Nah, literatur itu dalam suatu bidang yang menarik perhatian peneliti. Jadi, ketika masalah yang kita temui di lapangan menarik buat kita, itu akan eh, menjadi masalah dan itu akan eh, dan kita itu akan melakukan penelitian. Nah, lalu ada juga menurut BES pada tahun 2004 eh, ada beberapa sumber masalah penelitian. Yang pertama itu ada eh, maaf sebentar. Nah, yang pertama itu ada observasi lapangan untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Terus yang kedua itu ada mengikuti diskusi-diskusi dalam forum ilmiah. Terus yang ketiga itu ada berkonsultasi dengan ahli riset atau dosen yang memiliki keahlian atau sering melakukan penelitian. Nah, hal itu tuh hal berkonsultasi dengan dosen itu maksudnya kita bisa mendapatkan pandangan, mendapatkan saran, atau mendapatkan arahan dari dosen yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan gitu dalam bidang studi tertentu. Nah, dosen juga kan bisa membantu mengarahkan peneliti atau mengarahkan kita sebagai peneliti untuk mengidentifikasi topik penelitian yang menarik dan relevan. Terus dosen juga bisa memastikan bahwa penelitian itu memiliki landasan teori yang kuat dan metodologi yang sesuai. Terus ya sumber selanjutnya itu ada membaca bibliografi seperti jurnal, buku teks, skripsi, tesis, atau disertasi lainnya. Nah, itu masuknya kepada studi literatur. Nah, ketika kita membaca jurnal, teks, itu kan akan menumbuhkan masalah. Nah, akhirnya kita akan meneliti hal tersebut. Nah, menurut Ari Kunto juga, beliau menyebutkan bahwa masalah itu dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari karena menjumpai hal-hal yang aneh, misalnya atau didorong eh, oleh keinginan ol- oleh keinginan meningkatkan hasil kerja kita gitu. Masalah juga kan dapat diperoleh dari membaca buku, terus dapat diperoleh dari masalah yang diberi oleh orang lain seperti itu. Boleh di next, Liv. Nah, materi yang selanjutnya itu ada prinsip penyusunan masalah. Menurut Farida Nugrahani pada tahun 2014, ada prinsip dalam penyusunan sebuah masalah. Itu yang pertama ada berkaitan dengan teori dasar. Nah, eh, jadi penemuan teori dasar itu dapat digunakan sebagai acuan. Nah,
teori tersebut itu eh, dengan menemukan teori kita dapat menemukan jawaban yang diharapkan gitu. Nah, yang kedua itu ada maksud perumusan masalah. Pada prinsipnya, penelitian kualitatif itu bertujuan untuk penemuan atau penyusunan teori baru. Nah, kita sebagai peneliti itu perlu menyadari dari awal jika penelitian yang dilakukan bukan untuk menguji atau mengkonfirmasi teori atau melakukan verifikasi terhadap satu teori yang berlaku. Nah, oleh karena itu, rumusan masalah itu harus menunjang untuk penemuan teori yang substantif. Nah, yang ketiga itu ada hubungan faktor-faktor. Nah, masalah dalam penelitian itu kan merupakan gambaran tentang adanya kesenjangan gitu antara faktor yang mengganggu. Nah, faktor-faktor itu dapat berupa konsep, berupa peristiwa, pengalaman, atau fenomena di lapangan. Nah, untuk merumuskan masalah perlu mempertimbangkan hal-hal seperti adanya dua faktor atau lebih, terus adanya faktor-faktor eh, yang berhubungan secara logis dan bermakna, terus faktor tersebut akibat dari hubungan yang muncul dari pertanyaan dan itu memerlukan pemecahan dan mencari jawabannya. Terus prinsip yang ketiga itu ada fokus kajian. Nah, penelitian kualitatif itu tidak dimulai dari sesuatu yang kosong. Nah, makanya penelitian itu perlu dimulai dengan fokus, yaitu mencari masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau misalnya melalui pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan dan sebagainya. Maksudnya kepustakaan kayak tadi membaca buku-buku, jurnal, dan lain-lain. Terus yang kelima itu ada latar belakang masalah. Nah, uraian tentang latar belakang masalah itu sangat penting untuk disampaikan sebelum masalah dirumuskan. Nah, latar belakang ini kan memberikan ancangan gitu atau alasan yang kuat jadi alasan yang kuat bahwa kita itu akan melakukan penelitian. Jadi kan seperti yang kita tahu sebelum melakukan penelitian kita harus mempunyai latar belakang masalahnya itu dari mana gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada hasil kajian kepustakaan. Nah, pada umumnya hasil kajian kepustakaan itu dapat mengarahkan peneliti atau kita sebagai peneliti dalam menentukan masalah dan membentuk kategori yang substantif berdasarkan data yang ditemukan. Jadi dengan kita membaca kajian kepustakaan itu kita akan menemukan data gitu eh, untuk menunjang eh, proses penelitian kita. Nah, lalu yang terakhir itu ada penggunaan bahasa. Nah, dalam dalam merancang dan melaporkan hasil penelitian secara tertulis, nah kita itu sebagai peneliti perlu menggunakan bahasa sebagai alat dalam mengekspresikan ide dan gagasan. Nah, makanya bahasa itu memiliki fungsi yang sangat penting agar si pembaca itu memahami gitu isi dari apa yang kita teliti. Nah, terus dalam penggunaan bahasa itu dalam penggunaan bahasa itu kita harus menggunakan bahasa yang formal, terus bahasa yang lugas, bersih dan memiliki aturan yang standar gitu yaitu taat azas kepada kaidah ejaan dan ketatabahasaan. Gitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu mengenai karakteristik dalam pemilihan masalah yang akan dijelaskan oleh Rio. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dalam pemilihan masalah. Nah, dalam penelitian untuk hasil yang berarti serta bermakna sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih masalah penelitian. Yang pertama, memiliki nilai untuk penelitian. Permasalahan yang akan diteliti harus berguna dan bermanfaat, khususnya untuk masyarakat serta kepentingan bersama. Lalu yang kedua, memiliki visibilitas. Visibilitas merupakan penjelasan bahwa masalah dapat diselesaikan atau terjawab. Lalu faktor yang perlu dipertimbangkan menurut Ikhlas yaitu
adanya data dan metode penyelesaian masalah. Lalu memperjelas batasan masalah. Lalu mempunyai alat dan sarana untuk menyelesaikan masalah. Lalu memerlukan biaya. Lalu berjalan dengan dasar hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga, sesuai dengan kualitas penelitian. Nah, kasus yang diambil harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Lalu yang keempat ada aktual. Permasalahan yang diambil harus up to date atau yang terbaru yang terjadi di masyarakat. Karena perilaku akan berubah-ubah setiap periode tertentu dan dinamis. Lalu yang kelima ada urgent. Permasalah yang diteliti sifatnya harus mendesak untuk diteliti, serta harus diselesaikan dengan segera jawabannya, supaya tidak menimbulkan dampak negatif untuk kedepannya. Lalu boleh di next. Nah, lalu ada pertimbangan dalam memilih masalah. Menurut Bangin tahun 2005 mengatakan bahwa terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan seseorang memilih masalah penelitian yang akan diteliti. Yang pertama ada pertimbangan objektif. Nah, sebuah masalah dikatakan berkualitas jika masalah tersebut mengandung nilai penemuan yang tinggi, menjadi permasalahan yang sedang dirasakan oleh masyarakat, tidak merupakan pengulangan terhadap penelitian orang lain, dan serta mempunyai referensi teoritis yang jelas untuk penyelesaiannya. Lalu yang kedua ada pertimbangan subjektif. Dalam pertimbangan ini perlu diperhatikan adalah sejauh mana minat peneliti terhadap masalah tersebut. Kemampuan peneliti secara teoritis dalam memahami masalah, apakah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan masalah tersebut. Sejauh mana ketersediaan biaya dan waktu peneliti dalam penyelesaian penelitian tersebut, dan apakah situasi politik dan kondisi masyarakat yang dituju cukup menerima jika peneliti tersebut dilakukan. Lalu terdapat beberapa pertimbangan untuk menentukan masalah, diantaranya yaitu dapat dilaksanakan. Nah, jadi apakah di setiap penelitian itu dapat dilaksanakan gitu di berbagai lingkup yang ada di masyarakat gitu. Sebagai contoh, apakah permasalahan yang ada dalam jangkauan peneliti, apakah peneliti mempunyai cukup waktu untuk meneliti permasalahan tersebut. Lalu apakah ada sebagai respon, apakah peneliti mempunyai akses terhadap sampel yang dapat digunakan untuk memperoleh data dan informasi. Nah, itu merupakan sebuah contoh yang harus dipertimbangkan gitu dalam menentukan masalah. Lalu yang kedua ada jangkauan penelitian. Nah, kalau ini lebih kepada kapasitas peneliti dalam mengambil penelitian gitu, seperti apakah masalah yang diteliti itu cukup memadai, lalu jumlah variabel yang diteliti itu sudah cukup, lalu jumlah data sudah cukup dilaporkan secara tertulis.
Lalu yang ketiga ada keterkaitan. Nah, keterkaitan itu sendiri yaitu ketertarikan terhadap masalah yang nantinya akan diambil oleh peneliti gitu. Eh, serta contohnya yaitu masalah penelitian yang relevan nantinya dengan latar belakang ilmu atau pekerjaan peneliti gitu. Lalu ada nilai teoritis. Nah, nilai teoritis ini eh, akankah masalah yang diteliti itu mengisi kesenjangan teoritis gitu? Eh, apakah hasil dari pengetahuan studi ini berkontribusi pada ilmu yang dipelajari peneliti gitu? Apakah temuan penelitian layak dipublikasikan gitu? Lalu ada nilai praktis. Nah, hasil penelitian dari peneliti itu nantinya akan ada nilai-nilai praktis gitu bagi para praktisi di bidangnya sesuai dengan masalah yang akan diteliti nantinya. Eh, lalu contoh yang berhubungan nilai praktis ini, apakah pemecahan masalah dalam penelitian itu dapat meningkatkan praktik atau pelaksanaan pendidikan? Apakah para praktisi pendidikan itu nanti akan tertarik dengan hasil penelitian yang akan dilakukan? Lalu apakah hasil penelitian itu nanti bisa mengubah sistem dalam pendidikan? Lalu apakah dengan hasil penelitian itu nanti akan mengubah cara-cara dalam melaksanakan praktik pelaksanaan pendidikan? Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rio. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Ica. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rumusan masalah. Jadi menurut Farida, rumusan masalah awal merupakan pandangan yang akan mengarahkan peneliti dalam mengamati tindakan tertentu, mengamati tempat berlangsungnya peristiwa, menganalisa dokumen, dan mewawancarai informan. Rumusan masalah ini akan membimbing peneliti untuk terus fokus pada penelitiannya. Selain itu, cara peneliti untuk mengajukan pertanyaan penelitiannya sangat memandu, sangat penting untuk memandu langkah dalam melakukan penelitiannya, sekaligus bisa menentukan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Jadi seorang peneliti dapat memilih metode penelitiannya terlebih dahulu dari cakupan masalah dan juga rumusannya, karena itu mengarah pada penentuan metode yang akan digunakan. Jawaban atas pertanyaan untuk memilih metode penelitian yang tepat itu tidak sederhana. Walaupun rumusan masalah penelitian sudah secara otomatis akan mengacu dan menyirat pada pendekatan, metode atau bahkan pada model tertentu pada penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah yang benar dapat menuntun peneliti untuk menentukan metode penelitiannya yang benar, sehingga memungkinkan pelaksanaan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tahapan-tahapan dalam perumusan masalah, diantaranya yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini dalam proses menemukan masalah, peneliti sebelum masalah dapat dirumuskan dengan spesifik dan terfokus, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu agar masalahnya bisa dijelaskan seperti itu. Lalu yang kedua ada pembatasan masalah. Dalam perumusan masalah terutama khususnya pada penelitian kualitatif itu bersifat tentatif, di mana perumusannya itu fokus pada apa yang dilakukan peneliti di lapangan atau latar penelitiannya. Jadi tentatif ini berarti bahwa rumusan masalah dapat diubah atau jika disesuaikan dengan lingkungan yang diteliti oleh si peneliti. Namun, jika perubahannya terlalu besar, maka harus dipertimbangkan lagi gitu, di mana peneliti perlu mengkaji kembali kepustakaan yang relevan dengan masalah yang baru tersebut. Lalu yang terakhir,
Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang mengidentifikasikan fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh peneliti. Jadi pada rumusan masalah tersebut dapat diketahui si peneliti ini mau menyoroti, mengkaji, atau mengetahui mengenai subjek tersebut, mengenai apanya gitu. Lalu rumusan masalah juga cenderung berorientasi pada proses dan tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. Jadi perumusan masalah itu dapat menentukan teori serta metode penelitian. Dengan berpegang teguh pada fokus masalah, peneliti tidak akan menyimpang dari masalah yang akan dia teliti. Namun, seorang peneliti harus tetap cermat dan berhati-hati. Meskipun begitu, meskipun lingkup masalahnya sudah ditentukan, peneliti masih mungkin akan menyimpang dari tujuannya atau memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang lain apabila rumusan masalahnya itu keliru atau tidak tepat. Ya, rumusan masalah yang tidak tepat memiliki potensi untuk menyesatkan peneliti dalam usahanya memecahkan dan merumuskan jawabannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya, sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya atau ya berdiskusi, dipersilakan. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Kalau gitu, kalau misalkan tidak ada yang bertanya atau berdiskusi, aku tutup aja ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh nanti ditanyakan di grup aja. Langsung saja pada kesimpulan. Masalah merupakan persoalan yang perlu dipecahkan. Dalam penelitian, masalah merupakan langkah awal untuk melakukan sebuah penelitian. Karena penelitian dilakukan itu karena adanya masalah yang perlu diselesaikan. Untuk menemukan masalah ini akan dilanjutkan atau dapat disebut dengan kasus. Yang akan kita teliti perlu mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Mulai dari bagaimana cara menemukan sumber yang jelas untuk menemukan masalah, prinsipnya seperti apa, karakteristik atau kriteria untuk menemukan masalah, pertimbangan untuk memutuskan masalah yang kita temukan, dan sampai pada rumusan masalah sehingga masalah tersebut dapat dijadikan sebagai kasus yang akan kita telaah lebih jauh dalam sebuah penelitian. Mungkin itu saja yang dapat kami dari kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.